His task is now mine. Our enemy vows to attack. Who among you will stand? Brothers and sisters in our home! Halo, salam hormat untuk teman-teman semuanya. Di video kali ini saya akan mengulas film The Lord of the Rings, The Rings of Power yang dirilis pada tahun 2022. Terima kasih banyak buat kalian yang telah menonton dan menambah like pada video ini. Dan bagi kalian yang baru saja mengunjungi channel saya, jangan lupa berikan dukungan subscribe biar menambah motivasi untuk terus berkarya sebagai kreator YouTube. Dan perlu diketahui bahwa film ini diringkas mulai dari season 1, episode 1 sampai episode 8 secara lengkap dan terungkap. Selamat menikmati video ini dan semoga bisa terhibur untuk waktu bersantainya. Lanjut. Sebuah tempat yang indah layaknya disebut surga dunia. Nah, kita diperkenalkan dengan seorang gadis, Galadriel. Gadis yang memiliki visi jauh ke depan daripada beberapa teman-temannya yang tidak terlalu menyukai dirinya. Kakaknya yang menjadi panutan bagi Galadriel selalu memberikan harapan dan berharap Galadriel akan menjadi pemimpin di kemudian hari. Tempat yang begitu indah dan mereka tidak pernah berpikir jika cahaya tidak pernah redup. Namun cahaya itu menjadi redup dengan kedatangan sosok besar bernama Morgoth, menghancurkan cahaya rumah mereka, memaksakan pasukan peri pergi bertempur meninggalkan Valinor menuju Middle-earth. Setelah Galadriel mengetahui kematian kakaknya di medan pertempuran, dia tahu juga bahwa orc telah menyebar di seluruh dunia dan mereka memiliki pemimpin yang disembah, seorang penenun yang kejam dan licik bernama Sauron. Dan kematian kakaknya sebuah simbol ditandai di tubuhnya. Galadriel berjanji bahwa sumpah kakaknya menjadi sumpahnya. His vow became mine. Galadriel bersama pasukannya memburu Sauron hingga ke ujung dunia, namun jejaknya makin sirna. Tahun berganti abad bagi banyak peri, derita masa-masa itu keluar dari ingatan dan pikiran mereka. Galadriel tahu bahwa semakin banyak kaumnya menganggap Sauron hanya kenangan. Galadriel bersama pasukannya akhirnya tiba di gurun paling utara melalui rintangan pegunungan dan salju yang dinginnya menembus tulang. Mereka menemukan bahwa sebuah tempat yang menjadi bekas peninggalan Sauron. Ketika mereka mengintai di istana gelap itu, seekor makhluk raksasa bernama Troll Salju muncul dan... Setelah itu para pasukan menolak untuk bergabung mengikuti Galadriel memburu Sauron. Tapi kita tahu bahwa Galadriel bukan wanita pengecut yang kita harapkan. Dia malah mengizinkan pasukannya untuk kembali ke kampung halamannya dan memulai misinya seorang diri. Lalu kita berpindah di sebuah bukit pegunungan, Rhovanion atau Anduin, tempat berkumpul para Horvath atau para hobbit. Kita juga diperkenalkan dengan seorang bocah bernama Nori, pemimpin petualangan anak-anak kelurahan Anduin. Nori membawa rombongannya mengambil buah seri yang dijaga oleh seekor serigala raksasa yang mengintai di atas bukit. Selanjutnya Galadriel pergi ke Lindon, ibu kota Hawa Tinggi, dan bertemu dengan sahabat kakaknya Herald Elrond. Di sini kedatangan Galadriel dikejutkan dengan meminta dukungan Elrond, namun tampak pemimpin Lindon telah mempersiapkan upacara resmi kepada para pejuang yang telah berhasil dengan gigih dan penuh keberanian mengalahkan pasukan Sauron. Though Morgoth fell an age ago, across crag and crevice, our days of peace begin. Dan para pejuang itu disematkan dalam upacara sakral dan diberi sebuah kehormatan untuk tinggal di Grey Havens. Tapi kita tahu bahwa Galadriel memiliki visi berbeda dan tidak ingin mencari rasa nyaman karena dia telah mengambil sumpah kakaknya untuk memburu Sauron. Kemudian kita berpindah di negeri-negeri selatan yang terlihat sangat nyaman namun untuk saat ini. Di momen ini kita ditampilkan dengan dua orang pria bernama Arondir dan Medor. Mereka prajurit dari negeri peri yang bertugas memantau para orc di wilayah selatan. Arondir! Medor! The High King has declared the days of war are over.
Tidak lama setelah itu, Raja memberi pengumuman jika masa-masa perang berakhir dan semua pos-pos terdepan dibubarkan. Namun sebelum Arondir kembali ke negerinya, dia mendatangi seorang janda Bronwyn untuk mengungkapkan perasaannya. The way my home. Say what you wish to say. 100 times over. Tapi tidak sampai selesai diungkapkan, putra Bronwyn, Theo, memberitahu kalau ada seorang pria mencari Bronwyn, yang terungkap jika mereka menemukan seekor sapi yang kesakitan setelah merumput di wilayah timur Hordern. Arondir memeriksa sapi itu dan menemukan cairan hitam yang keluar dari tubuhnya. How far east? She might have made it as far as Horden. Arondir dan Bronwyn akhirnya pergi ke Horden untuk memeriksa situasi di sana. Lalu Theo dan temannya memeriksa sebuah patahan pedang pusaka yang sedang dicari oleh Sauron. Watch it! Kemudian para prajurit dan Galadriel sedang menuju pintu Greyhaven seperti yang diperintahkan Raja Tinggi. Tapi ketika Arondir dan Bronwyn tiba di Horden, mereka terkejut melihat penampakan pedesaan Horden yang telah terbakar hangus. Sementara Galadriel akan memasuki pintu Greyhaven yang disambut burung-burung surga, namun sebelum itu tampak sebuah meteor jatuh yang disaksikan oleh para warga dan Nori juga melihatnya. Lalu Galadriel membatalkan kepergiannya dan melompat ke laut. Raja juga menemukan sebuah bunga yang jatuh yang tampak hitam dan keracunan. Nori kemudian pergi ke tempat jatuhnya meteor dan menemukan seorang pria sakti yang terbaring di atas sapi. Nori! Poppy! Kemudian Nori mendekati pria asing itu dan... Melihat pria asing itu yang tiba-tiba mengalami pingsan, Nori dan Poppy bersepakat membawa pria itu untuk disembunyikan dari pantauan warga Hobbit atau penglihatan orang lain dan tentu juga dari serigala buas. This stranger isn't a man. Go, quick, go! Sementara Arondir dan Bronwyn menemukan sebuah lubang yang dicurigai Arondir, tempat persembunyian Ark. Arondir meminta Bronwyn untuk memberitahu warga negeri selatan tentang kejadian yang sedang terjadi. Men did not do this. Go, warn your people. Di tempat lain, Elrond pergi ke negeri Kurcaci untuk membangun aliansi yang diperintahkan Raja Tinggi dengan Durin, teman lamanya di Khazad-dûm atau alam Kurcaci. Lalu ketika Elrond tiba di sana, Durin menawarkan tantangan dengan memecahkan batu dengan palu. Jika Elrond kalah, dia harus diusir dari tanah Kurcaci. Dan... Should the elf forfeit, he will be banished from all dwarven land. Benar saja, Elrond kalah dari tantangan Durin, namun Elrond memiliki cara diplomasi yang tidak disangka. Istri Durin, Disa, yang tahu bahwa Elrond adalah sahabat lama Durin, mencoba menghangatkan hubungan persahabatan mereka. Hingga akhirnya Durin mengalah dan membuat pertimbangan untuk memberitahu raja yang adalah ayahnya. Sementara Galadriel menemukan beberapa orang di rakit bambu yang baru saja diserang oleh cacing raksasa. Mereka menolak menyelamatkan Galadriel karena mengetahui jika dia dari bangsa elf. Tidak lama kemudian cacing raksasa itu mulai menyerang rakit mereka dan... Serangan cacing itu mengakibatkan beberapa orang tidak selamat dan tersisa seorang pria Halbrand yang hanyut dengan rakitnya lalu kembali menyelamatkan Galadriel. Kemudian Bronwyn mendatangi warganya melaporkan apa yang terjadi dengan desa Horden, namun para warga tidak mempercayainya. Sementara Arondir yang mengintai di lubang tanah melihat sosok Ark yang mengejarnya. Arondir mencoba bersembunyi berlari melewati lubang tanah itu dan... Lalu Bronwyn kembali ke rumah. Dia menemukan rumahnya yang berantakan dengan sebuah lubang besar, namun menemukan Theo yang sedang bersembunyi, di mana Theo meminta Bronwyn untuk segera pergi meminta bantuan, tapi Bronwyn memilih bersembunyi karena segera orc keluar untuk menemukan mereka. Dan Bronwyn membawa kepala orc kepada warganya, membuat para warganya terkejut dan mulai percaya bahwa negeri mereka sedang diserang orc. Akhirnya warga segera bepergian meninggalkan negeri selatan.
Galadriel dan Halbrand kemudian diselamatkan dengan kapal prajurit yang dipimpin Elendil dari negeri Numenor. To what port do we sail? Home. Elendil kemudian membawa keduanya untuk dihadapkan Bupati Ratu Numenor. Speak, elf. Galadriel of the Noldor. Halbrand. Kehadiran Galadriel yang dibawa Elendil menjadi keraguan Ratu, mengingat perselisihan Ratu Numenor dan Raja ayahnya di masa lalu. Akhirnya Ratu mempertanyakan Elendil tentang sikapnya membawa Galadriel di negerinya, karena negeri Numenor tidak menyambut bangsa elf sejak masa pemerintahan kakek buyut Ratu. Namun Elendil menjawab Ratu bahwa laut yang menempatkannya di jalannya menganggap laut selalu benar. I'm a loyal servant of Numenor. It was the sea that put her in my path, and the sea is always right. Ratu kemudian memberikan pedang dan memerintah Elendil untuk mengawasi Galadriel dan Halbrand. Sementara Arondir dan para tawanan elf ditawan dan dipaksa kerja penggalian, dan saat mereka diminta orc untuk menebang pohon, para elf menolak, membuat para orc mulai menjadi marah dan menghabisi Medor. Don't be afraid. Pertarungan pun terjadi ketika Arondir membuat para orc terkena matahari. Para orc kemudian melepaskan seekor serigala buas, warg, dan Arondir hampir menyelamatkan Hano, namun ketika Hano akan melarikan diri, para pemanah orc telah bersiap dan menjatuhkan Hano yang dilihat Arondir. Arondir akhirnya dibawa para orc kepada Adar. Berpindah di negeri Numenor, Halbrand yang berada di pasar dan beberapa pria mencoba mendekatinya, menganggap Halbrand adalah tamu yang tidak diharapkan. Halbrand mencoba membuat semuanya menjadi hangat dengan mentraktirkan makan dan minum bagi para warga di sana. Namun setelah Halbrand akan pergi, para pria itu mengejarnya dan mencoba menghajarnya. Dan Don't do this. di tempat lain, Elendil yang membawa Galadriel untuk memeriksa aula pengetahuan yang dibangun oleh Elros, dan aula pengetahuan itu diam-diam Raja Lama menjaganya secara rahasia karena kesetiaannya pada elf, dan terpaksa turun takhta karena itu dan diasingkan dari negerinya sendiri. Kemudian Galadriel menemukan sebuah simbol yang dicari selama ini, di mana simbol itu menunjukkan keberadaan Sauron di negeri selatan. Selain itu juga Galadriel menemukan peta hitam yang menunjukkan sebuah rencana Sauron untuk menciptakan kerajaan mereka sendiri, akan berlaku jika Morgoth kalah. Galadriel dan Elendil akhirnya menyimpulkan bahwa negeri selatan berada dalam bahaya besar. And the Southlands are in grave danger. Satu malam di tempat para hobbit, pria asing menunjukkan dirinya. Nori yang diketahui membawa pria asing itu diperhadapkan dan mendapati sanksi untuk dikeluarkan dari rombongan karavan. Nori mencoba menjelaskan detail kedatangan pria asing itu, namun pemimpin hobbit Sadok memahami Nori yang masih muda dan memungkinkan Nori dan keluarganya dapat mengikuti karavan dari belakang. Galadriel menemui Halbrand yang berada di tahanan penjara dan membawa sebuah simbol yang ditemukan di aula pengetahuan. Terungkap juga bahwa Halbrand adalah seorang raja dari negeri selatan. Your lands, Halbrand. Di momen ini, Ratu Numenor mendapatkan mimpi bahwa saat ia akan melakukan pemberkatan atas kelahiran para putra-putra bangsawan istana, tiba-tiba negeri Numenor diserang banjir besar yang meruntuhkan negerinya. Kemudian Galadriel mendatangi Ratu Numenor memintanya untuk menyatukan bangsa Numenor dan Elf dan mendukung negeri selatan karena kebangkitan Sauron akan dimulai. Ketika Ratu menolak, Galadriel menegaskan bahwa Ratu tidak memiliki kewenangan untuk menentukan negeri Numenor, dan Galadriel meminta Ratu agar dia bisa berbicara dengan Raja. The audience has ended. What authority do you speak, Elf? Di tempat lain, Arondir yang dihadapkan pada Adar yang sangat marah karena kematian seorang komandan pasukan orc, namun Adar memilih untuk membebaskan Arondir dan meminta Arondir untuk mengirim pesan kepada bangsanya akan kedatangan mereka. Deliver to them a message. What message? Kemudian para pengungsi yang begitu banyak dan mereka kekurangan makanan, Theo pergi dengan temannya kembali ke rumah warga untuk mengambil bahan makanan. Namun ketika Theo masuk ke rumah kosong untuk mengambilkan gandum, seorang orc menemukannya dan
Para orc mengejarnya karena menemukan Theo membawa gagang pedang itu dan Theo bersembunyi di dalam sumur. Galadriel dibawa di hadapan Raja Numenor yang sedang sekarat di tempat tidur. Terungkap bahwa ratu diperintahkan raja untuk memerintah Numenor menjauhkan negeri mereka dari kekacauan. Kemudian ratu membawa Galadriel untuk melihat palantir yang disimpan raja secara rahasia, di mana ratu memerintah Galadriel untuk menyentuhnya dan tampak pelantar itu menunjukkan masa depan negeri Numenor menuju kehancuran besar. Galadriel meminta Ratu Miriel untuk bergabung dengan elf dan menjauhi ketakutannya selama ini. Namun Ratu tetap mempertahankan prinsipnya untuk menjauhi negeri Numenor dari peperangan. I'm sorry. Temannya Theo, Rowan, kembali sendirian membawa bahan makanan, sementara Theo masih dalam pengejaran para orc. Dan ketika Theo ditemukan oleh orc yang akan menghabisinya, dan Arondir datang menyelamatkannya dan keduanya pun dikejar oleh para orc yang begitu banyak. Bronwyn juga tiba di sana. Mereka berlari ke tempat terbuka, membuat para orc tidak bisa mencapai mereka karena munculnya matahari. Akhirnya Durin mendapat restu dari raja ayahnya untuk pergi ke Lindon atas undangan raja tinggi yang disampaikan melalui Elrond. Go to Lindon. Sementara para orc memberitahu Adar jika mereka telah melihat gagang pedang sekarang berada di menara para pengungsi yang berlindung. It's in the tower. Di negeri Numenor, saat raja dan para petinggi kerajaan mengantarkan Gladdir untuk keluar dengan perahu dan kembali ke negerinya, tiba-tiba Ratu menemukan gugurnya bunga cahaya. Ratu merasakan bahwa pesan yang dibawa Gladdir adalah sebuah kenyataan yang akan terjadi. Very tears of the Valar themselves. Kemudian Ratu mengumumkan pada rakyatnya bersatu bersama negeri tengah para elf untuk melindungi negeri selatan dari ancaman Sauron. Do they yet beat with the blood of the heroes that carved them? Our ships will depart in 10 days. You're good. I'm good. Para kaum hobbit masih melakukan perjalanannya untuk mencapai tujuan mereka. Sementara tanpa kemunculan para manusia jubah putih yang sedang mencari pria asing yang jatuh seperti meteor di bumi. Ketika para kaum negeri selatan tidak memiliki pemimpin, Bronwyn mengumumkan bahwa mereka segera menyiapkan diri untuk melawan para orc yang siap menyerang mereka. Our enemy vows to attack. I know I'm not the king you have awaited. Namun para warga dipengaruhi oleh seorang pria tua, Waldrick, yang meminta para warga lainnya mengikutinya untuk menyelamatkan hidup mereka. Hal yang sama juga terjadi di negeri Numenor, namun Ratu telah memerintah 5 kapal dengan 500 pasukan untuk siap menuju negeri selatan. Certain your fellowship will prove just as invaluable once you make landfall. Kemudian para hobbit tiba-tiba diserang oleh 3 ekor serigala buas, warg, Nori yang hampir saja diterkam, dan sementara di negeri Numenor, Gladdir sedang melatih para prajurit cara menggunakan pedang ketika mereka akan menghadapi para orc nanti. Well done. Nori pergi menemui pria asing itu yang sedang meramalkan sesuatu yang terjadi. Ketika Nori menaruh tangan padanya dan Waldrek pergi di hadapan Adar memohon untuk bergabung dengannya. Namun Adar meminta Waldrek menghabisi Rowan karena menurut Adar bahwa hanya darah saja yang bisa mengikat hubungan mereka. Only blood can bind. Malam itu seorang putra penasihat dari kerajaan Numenor yang tidak ingin para tentara pergi berperang di negeri selatan, dia menaiki kapal secara diam-diam dan mencoba membakar kapal itu. Namun terkejut menemukan putra Elendil yang bersembunyi di kapal karena Elendil melarangnya mengikuti prajurit lain. Keduanya berebut lentera yang akan dilemparkan ke bahan bakar yang telah terjatuh di lantai. Dan kemudian Theo menunjukkan gagang pedang kepada Arondir di mana gagang itu sedang dicari Adar. Terungkap bahwa gagang itu merupakan sebuah kunci yang dicari Adar untuk menghancurkan seluruh negeri selatan. It is a key of giving the orcs a home in these lands. Setelah makan malam Durin bersama Raja Lindon, Elrond mengungkapkan kepada Durin bahwa kedatangannya pada kaum kurcaci bukan tentang persahabatan, melainkan ambisi untuk mendapatkan Mithril. Terungkap bahwa Mithril adalah batu cahaya yang dibutuhkan oleh kaum elf. Tanpa itu mereka harus meninggalkan pantai ini pada musim semi atau binasa. Durin menyadari bahwa seluruh bangsa elf ada di tangannya. Durin menyetujui permintaan Elrond dan berjanji akan berbicara dengan raja ayahnya. Say that again. Fate of the entire elven race. Whose hands? Yours.
Akhirnya Gladir meyakinkan bangsa Numenor untuk berlayar dengan pasukan mereka menuju ke pantai timur dunia tengah. Square the sail! We head north! For Middle Earth! Kemudian Adar berpidato di hadapan para orc untuk menyerang menara benteng yang ditempati sebagai tempat berlindung negeri selatan. Shout the iron hand of the Uruk! Ketika Adar dan para pasukannya tiba di sana, para kaum negeri selatan telah bersembunyi untuk menghadapi mereka. Dan sementara Gladir dan para pasukan Numenor telah mendekati matahari terbit. Malam itu para kaum negeri selatan menanti kedatangan Adar dan pasukannya untuk kedua kalinya. Dan ketika seorang raksasa orc menangkap Arondir, keduanya memiliki pertarungan yang sangat kuat. Arondir yang diserang hingga melemah di pinggir sumur dan akan menerima tusukan kematian dari orc raksasa. Tiba-tiba Bronwyn datang menyelamatkannya dan para kaum negeri selatan memenangi pertarungan awal dengan sebagian para orc yang datang menyerang mereka. Tapi mereka terkejut jika pasukan orc yang dikira itu bukan sebenarnya pasukan orc, namun kaum negeri selatan yang dikirim Adar karena dipengaruhi Waldark. Bronwyn juga terkena panahan dari para orc yang diam-diam menyerang mereka. Para kaum selatan kemudian bersembunyi di kedai, namun para orc telah berada di luar. Adar dan pasukannya memaksa masuk, di mana Adar menuntut mereka untuk menyerahkan gagang pedang itu. Ketika Adar dengan sangat marah menghabisi satu persatu kaum negeri selatan, Theo segera menghentikan amarah Adar dan menyerahkan gagang pedang itu. Beruntung pagi itu para pasukan Numenor dan Gladir tiba dan menghabisi para orc, sementara Adar melarikan diri membawa gagang pedang itu, dan Gladir mengejarnya dengan kuda, namun Halbrand segera menghentikan Adar dan mengancamnya di atas tombaknya. Beruntung Gladir menghentikan Halbrand untuk tidak menghabisi Adar. One cannot satisfy thirst by drinking seawater. Gladir mengambil gagang senjata itu dan memberikan kepada Arondir. Namun saat Arondir menyerahkan kepada Theo, Theo mendapatinya bahwa itu bukan gagang pedang, namun kapak yang telah ditukar Adar. Kemudian Walberg membawa gagang itu yang telah dipersatukan Adar. Walberg membuka pintu bendungan dengannya dan tiba-tiba Gladir yang juga terkena letusan api itu namun kembali hidup, termasuk ratu dan juga sebagian prajurit. Namun saat Isildur, putra Elendil, mencoba menyelamatkan beberapa orang yang terjebak di dalam bangunan, atap api itu terjatuh dan membuat Isildur mencapai kematiannya. Beralih pada para hobbit, di mana mereka menemukan sebagian sumber api letusan yang mengenai lintasan mereka di pegunungan. Sementara permohonan Elrond terhadap Raja kaum Kurcaci atau Dwarf ditolak dengan alasan bahwa itu akan sangat membahayakan kaumnya ketika pertambangan digali di bawah pegunungan untuk pencarian Mithril. Perhaps they'd make him listen. He's our king. Durin menyampaikan hal itu kepada Elrond saat akan pergi. Namun saat sebuah batu mithril yang dilemparkan di meja dekat daun yang terkena racun, daun itu tiba-tiba berubah menjadi normal. Durin segera membawa Elrond pergi ke pertambangan untuk mencari mithril. Lalu mereka menemukan lubang batu dan tampak terlihat urat batu mithril. Namun Elrond dan Durin terkejut saat Raja mendatangi mereka, di mana Raja sangat marah dan menyuruh pengawal mengusir Elrond keluar dari istana mereka. Kemudian Raja menghadapi Durin, memarahinya karena keegoisannya dan menghentikan Durin dari jabatan bupatinya. It's not yours anymore. Sementara kaum hobbit sedang menikmati buah-buahan di pegunungan, lalu Poppy pergi mengambil air dan menemukan sebuah jejak kaki besar di pinggiran aliran air. Kemudian 3 orang jubah putih yang sebelumnya mencari pria asing itu menemukan timba milik Poppy yang hanyut mengikuti aliran air itu. Segera Nori dan Poppy memiliki insting mengikuti 3 orang jubah putih itu. Nori muncul di hadapan mereka, namun para hobbit itu tidak tahu dengan siapa mereka hadapi. Lalu para jubah putih itu membakar karavan para hobbit. Off with you now!
Nori dan Poppy dan pemimpin Hobbit akhirnya memilih jalan lain mencari pria asing itu untuk memberitahunya bahwa sesuatu yang serius mencarinya. Kemudian Bronwyn memberitahu Galadriel jika Raja Negeri Selatan Halbrand masih hidup dan terluka. Galadriel memperhatikan Halbrand jika dia perlu disembuhkan oleh kaum elf. Galadriel akhirnya meminta Halbrand agar dibawa ke negerinya untuk pengobatan lukanya karena racun. Sementara Adar masih hidup dan mulai mengumpulkan kekuatan para prajurit barunya. Di tengah hutan, Erin Galen rimba Greenwood, pria asing yang masih bersembunyi, dia keluar dan memegang buah apel pemberian Nori. Mengingatkan pesan Nori bahwa pria asing ini bukan orang yang berbahaya, namun seorang pria baik. Tiba-tiba dia melihat seseorang menyamar sebagai Nori dan mengambil apelnya, lalu pria asing itu mengikutinya. Dan ternyata mereka adalah 3 orang berjubah putih yang datang kepada pria asing itu menyatakan bahwa mereka siap melayani Lord Sauron. Saya juga terkejut jika pria asing ini disebut sebagai Lord Sauron. Galadriel berhasil membawa Halbrand tiba di istana Lindon, dan itu membuat Erlon sangat terkejut karena mereka berpikir jika Galadriel telah sampai di Greyhaven sesuai perintah Raja Tinggi. I should have never have set you on that ship. I did not cross that bitter ocean. Halbrand yang telah sembuh kemudian bertemu dengan Celebrimbor di ruang pandai besinya. Celebrimbor juga mengungkapkan jika dia berencana akan menciptakan sesuatu dengan bahan batu yang sangat terbatas. Lalu Halbrand memberikan beberapa saran tentang pembuatan proyeknya yang diperlukan dari negeri selatannya, seperti beberapa biji besi timah dan lain sebagainya. Ternyata saran Halbrand sangat diterima oleh Celebrimbor. Celebrimbor akhirnya bertemu dengan Raja Tinggi mengajukan proposalnya tentang proyeknya. Namun Raja Tinggi menolak keinginannya dan memerintah Celebrimbor untuk membubarkan kota. Tapi dengan kepergian Raja Tinggi lebih awal untuk meninggalkan Lindon, Celebrimbor dibantu Halbrand mulai menciptakan cincin untuk pembagian kekuasaan. Galadriel yang merasa heran melihat Halbrand bagaimana bisa memiliki pengetahuan tentang pembuatan cincin itu. Dengan munculnya kecurigaan, Galadriel akhirnya memerintahkan seorang pelayan untuk mencari tahu silsilah dari keturunan Raja Negeri Selatan. Kembali di tengah hutan, 3 wanita berjubah terus mempengaruhi pria yang disebut Sauron untuk menjadi tuan di negeri mereka. Namun pria asing itu merasa sangat dipengaruhi, dia kemudian mengeluarkan kekuatannya untuk mengusir mereka. Namun sebelum itu pertarungan itu menjadi sangat epik. Ternyata pria asing itu bukan Lord Sauron, namun bernama Istar, yang dikirim para dewa ke kaum Habot. Setelah Galadriel menemukan silsilah negeri selatan, dia menghadapkan Halbrand menuntutnya untuk jujur siapa dirinya. There's no king of the Southlands. Tell me your name. Kemudian Galadriel dibawa ke dalam ruang lain bertemu dengan kakaknya. Di sini Galadriel menemukan jawabannya jika Halbrand adalah Lord Sauron yang juga memiliki tujuan menghancurkan Morgoth. My brother is dead because of you. Meski demikian, Galadriel kini mengetahui siapa Lord Sauron. Galadriel tetap percaya bahwa kematian kakaknya diakibatkan Sauron dan memahami tujuan Sauron untuk memerintah dunia tengah bersama Galadriel. I would make you a queen. And you, my king. Galadriel kembali ke ruang Celebrimbor di mana Erlon dan Celebrimbor menanyakan di mana Halbrand. Galadriel menyembunyikan rahasia Sauron, memberitahu jika Halbrand telah pergi dan meminta Celebrimbor untuk menciptakan 3 cincin. 1 akan selalu jahat, 2 akan memecah agar menjadi keseimbangan. Erlon yang mencurigai sesuatu tentang Halbrand, dia pergi menemukan buku silsilah kerajaan negeri selatan dan kembali ke ruang Celebrimbor di mana 3 cincin telah disiapkan untuk raja-raja elf. Film berakhir saat Lord Sauron menatap dari kejauhan. Nah, bagaimana kisahnya? Saya berharap kalian dapat menikmatinya. Jangan lupa kasih dukungan subscribe. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.